Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat, uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menuju ke tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu hanyalah sedikit. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit hamba-hambaku yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yang aku berikan kepadanya. Maka dari itulah kita senantiasa meminta dan berharap kepada Allah, semoga Allah memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita senantiasa berharap semoga segala macam aktiviti yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita insyaallah akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk kita jadikan sebagai panutan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mengukur ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, aktiviti yang kita lakukan seperti apa yang pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab ataupun masih di dalam masalah memakai jimat, ya. Memakai jimat atau azimat, kalau orang sini mengatakan azimat, ya. Memakai azimat. Baik, ini hadis yang keempat yang akan kita ambil pada malam hari ini. Ya, hadis yang keempat yang akan kita ambil pada malam hari ini, dia adalah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ya. Ini hadis daripada Uqbah bin Amir, ya. Hadis daripada Uqbah bin Amir, beliau adalah seorang sahabat yang masyhur, seorang ulama fikih yang sangat mulia, sempat menjabat sebagai gubernur Mesir, ya. Sempat menjabat sebagai gubernur Mesir. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai gubernur Mesir selama 3 tahun pada waktu masa kekuasaan Bani Umayyah, ketika Khalifah Muawiyah menjabat sebagai seorang khalifah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 60-an Hijriah, ya. Beliau meninggal pada tahun sekitar 60-an Hijriah. Taib, apa yang beliau sampaikan? Di sini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atammalah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya, barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah adalah
segala yang digantungkan ataupun segala yang bentuknya bundar yang biasanya dipakai dengan keyakinan bahwa hal tersebut dapat mencegah daripada perbuatan buruk ataupun dapat mendatangkan yang namanya manfaat. Dan itu biasanya bentuknya dalam bentuk seperti khait. Khait itu adalah benang ya, yang biasanya dipakaikan kepada seseorang, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain yang mana kita mempunyai keyakinan bahwa hal tersebut dapat menjadikan seseorang terhindarkan dari sebuah mudarat ataupun dapat menjadikan seseorang mengambil manfaat dikarenakan dia memakai hal tersebut. Biasanya hal itu dipakai untuk mengembalikan kepercayaan diri seseorang, ya, kepercayaan diri seseorang. Tayyib. Inilah yang dinamakan dengan tamimah, ya. Inilah yang dinamakan dengan tamimah. Karena sesungguhnya itu dipakai, tamimah itu dipakai agar orang-orang itu, ya, orang-orang tersebut merasa bahwa dia confident ataupun dia merasa mempunyai kepercayaan diri yang tinggi ketika dia memakai itu, dan dia senantiasa optimis dalam hidupnya ketika memakai itu. Sehingga ketika dia lepaskan, mungkin saja muncul perasaan yang namanya pesimis dalam hidupnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini, mengatakan man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, fala atammalah, maka Allah tidak akan pernah menyempurnakan hajatnya. Mungkin di awal-awal ada perasaan seperti itu, dan itu memang juga menjadi gangguan daripada syaitan. Ketika kita memakai yang namanya tamimah tersebut, dan tamimah itu bukan hanya dalam bentuk gelang, tapi mungkin saja dalam bentuk cincin juga bisa demikian, ataupun mungkin dalam bentuk kalung. Walaupun memang kalung tersendiri mempunyai bahasa, ya, ada bahasanya tersendiri untuk kalung. Tetapi sebenarnya yang menjadi intinya di sini adalah segala sesuatu yang kita pakai dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa sesuatu tersebut dapat menghindarkan kita dari perbuatan, dari hal-hal yang buruk, ataupun dapat menjadikan kita mendapatkan yang namanya manfaat dikarenakan kita memakai hal itu. Ini masuk dalam kategori tamimah semuanya. Dan kalau seandainya kita meyakini hal tersebut, bisa masuk dalam kategori syirik. Paling tidak itu adalah syirik kecil. Karena memang ketergantungan kita kepada satu benda itu ada 3 macam. Ketergantungan kita kepada satu benda itu ada 3 macam. Yang pertama, kita tergantung kepada benda tersebut dan meyakini bahwa memang benda itulah yang memberikan manfaat dan menghindarkan kita dari mudarat. Itu yang pertama. Keyakinan, ya, kita percaya, yakin dan percaya bahwa memang benda tersebut yang dapat menghindarkan kita dari mudarat dan mendatangkan yang namanya manfaat, dan ini masuk dalam kategori syirik besar. Ya, ini masuk dalam kategori syirik besar. Hati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua adalah keyakinan bahwasanya sesuatu itu hanyalah sebagai penyebab, dan Allah lah yang memberikan segala sebab tersebut. Hanya saja sesuatu itu dengan apa yang kita inginkan tidak ada hubungan sama sekali. Contohnya gelang ataupun benang kira-kira bisa memberikan penyelamatan tidak? Apa kira-kira hubungannya? Baik secara agama maupun secara logika. Tidak ada kan? Orang misalnya memakai yang namanya cincin, ya, cincin tersebut dia mengatakan sebenarnya bukan cincin ini yang menghindarkan saya dari penyakit, tetap Allah yang menghindarkan. Tetapi saya yakin dengan sarana cincin ini saya terhindarkan dari penyakit. Antara cincin dengan penyakit memang sama sekali tidak mempunyai hubungan. Dan itu tidak masuk akal. Dalam kategori seperti itu oleh para ulama mengatakan bahwa itu masuk dalam kategori syirik kecil. Itu masuk dalam kategori syirik kecil. Karena tetap dia menggantungkannya kepada Allah. Hanya saja memang antara benda yang dia pakai dengan apa yang dia inginkan tidak ada hubungan langsung. Yang ketiga, benda itu mempunyai hubungan, dan dia hanya menjadikannya sebagai sebab, dan dia tetap mengatakan bahwa itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah diperbolehkan. Contoh misalnya seperti obat. Kalau seandainya kita mengatakan ini obat hanya sebagai wasilah, wasilah itu adalah perantara untuk sembuh.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berobat. Maka saya mencari obat dan saya akan minum obat ini. Saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan obat ini saya bisa sembuh. Itu diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya langsung mengatakan kalau bukan karena obat ini saya tidak sembuh, itu bisa masuk dalam kategori syirik. Ya, karena dia sudah menggantungkannya bukan lagi kepada Allah, tapi langsung kepada obat tersebut, walaupun dia masih mempunyai kaitan. Maka begitulah ketergantungan manusia terhadap benda. Ini ada satu hal yang mungkin menarik untuk kita teliti bersama, yaitu berkenaan dengan cincin kawin. Ya, cincin kawin. Begini, kadang-kadang cincin kawin itu oleh sebagian pasangan dianggapnya sebagai bukti cinta. Sehingga kalau seandainya cincin kawin tersebut dilepas, seolah-olah cinta seseorang itu langsung lepas. Jadi menggantungkan cinta dan tidaknya seseorang itu dengan cincin kawin. Hal ini sebenarnya kalau seandainya kita yakini bahwa dengan cincin itu cintanya tetap akan kuat, teguh, bisa masuk dalam kategori syirik. Hati-hati. Ya, kalau seandainya dia yakini itu, ya, karena memang itu yang banyak terjadi. Seolah-olah yang namanya cincin itu tidak boleh dilepas, karena kalau dilepas itu seolah-olah cintanya hilang. Ya, ini bisa masuk dalam kategori syirik, walaupun mungkin syiriknya bukan syirik besar, tetapi dia adalah syirik kecil. Tetapi meyakini bahwa dengan cincin tersebut bisa menurunkan kualitas cinta ataupun menghilangkan cinta seseorang, yang mana cinta itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa masuk dalam kategori itu. Dan biasanya juga cincin seperti itu kan terbuat dari emas. Kalau terbuat dari emas, maka orang-orang yang lelaki ini mempunyai 3 uzur untuk tidak boleh memakainya. Yang pertama, adanya keyakinan seperti itu, ya. Yang kedua, dikarenakan dia adalah emas, dan itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ada tasyabbuh sebenarnya. Tasyabbuh itu adalah menyerupai apa yang diyakini oleh agama lain selain Islam. Karena sebenarnya pemakaian cincin itu kan bukan dari Islam sama sekali. Kita hanya ikut-ikutan saja. Ya, kita hanya ikut-ikutan saja. Maka dari itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, perlu dihati-hati juga berkenaan dengan masalah cincin kawin ini. Karena jangan sampai cincin kawin itu yang menjadikan kita masuk dalam kesyirikan tanpa kita ketahui. Mungkin muncul lagi pertanyaan masalah tidak mengetahui tentang kesyirikan ini. Ya kan, masalah kesyirikan kita tidak tahu. Apakah seseorang boleh dimaafkan karena dia tidak tahu? Ya, apakah seseorang bisa dimaafkan kalau seandainya dia tidak tahu? Di sini para ulama sebenarnya berbeda pendapat juga, karena ada ulama yang mengatakan ketidaktahuan seseorang terhadap syirik itu tidak menjadikannya dia diselamatkan, diampuni. Kenapa? Karena di dalam hadis sebelumnya, kalau seandainya antum masih ingat 2 minggu yang lalu, di dalam hadis sebelumnya kita sudah menyatakan ada seorang sahabat yang memakai apa? Gelang. Gelang itu sahabat tahu tidak kalau seandainya itu syirik? Tidak kan? Nanti setelah ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mahi apa itu? Dia mengatakan apa? Minal wahina. Ini ya Rasulullah, saya pakai agar saya terhindarkan yang namanya penyakit. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taziduka illa wahnan. Kalau seandainya engkau lakukan itu, kau pakai itu tidak menjadikan kamu lebih baik, tapi malah menjadikan kamu lebih hina. Dan kalau seandainya engkau mati dalam keadaan engkau memakai benda tersebut dengan keyakinan seperti itu, kamu tidak akan berjaya selama-lamanya. Ketidaktahuan sahabat tersebut tidak menjadikan sahabat itu akhirnya dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama juga mengatakan bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap kesyirikan itu bisa saja menjadikannya tidak dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebagian ulama membagi dua lagi. Membagi dua antara kebodohan yang dikarenakan memang tidak ada cara untuk mengetahui, dengan kebodohan yang dengan adanya cara untuk mengetahui. Maksudnya bagaimana?
Kebodohan dengan tidak ada cara untuk mengetahui, misalnya seseorang yang tinggal di tengah padang pasir, tidak ada ulama, tidak ada internet, tidak ada apa-apa di sana. Sehingga dia tidak belajar sama sekali dan dia mempunyai keyakinan dengan benda tersebut, tetapi dia tidak mengetahui hukum asalnya. Tidak ada ulama di sana yang bisa untuk ditanya. Semua orang sama. Kemudian yang kedua, dia untuk mengakses dunia luar juga tidak bisa. Kemudian tidak ada yang namanya halaqah ilmu di sini, di mana dia bisa mendengarkan syarahan-syarahan agama. Dalam hal seperti ini, ayyuhal ikhwah, ya, para ulama menjelaskan ini bisa dimaklumi. Karena memang tidak ada sama sekali cara sumber untuk mengetahui. Tetapi kalau seandainya dia tinggal di tempat di mana segala sesuatunya bisa diakses, bisa kita dapatkan, ada ulama yang bisa kita tanya, ada sumber yang bisa kita cari, ada beberapa buku yang bisa kita baca, maka pada saat itu seseorang yang tidak tahu tidak dimaafkan menurut para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Maka yang pertama adalah barang siapa yang menggantungkan tamimah. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah waman ta'allaka wada'ah, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu pernah lihat ada orang yang memakai kerang apa namanya? Seafood itu, tempatnya seafood, ya kan? Man ta'allaq itu namanya wada'ah. Di dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan wada'ah, yang terbuat ataupun yang berasal daripada laut itu. Wallahu a'lam apa namanya di sini. Wa man ta'allaqa wada'ah, barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu adalah sesuatu yang terbuat dari benda-benda yang berasal dari laut, ya. Dengan keyakinan yang sama bahwa hal tersebut dapat menjadikan dia optimis, ya, menjadikan dia lebih, kalau orang Indonesia mengatakannya lebih pede, lebih percaya diri, lebih confidence untuk berhadapan dengan dunia, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala wada Allahu lah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan yang namanya ketenangan. Karena orang yang melakukan biasanya seperti itu adalah untuk mencari yang namanya ketenangan. Orang yang melakukan seperti itu dengan keyakinan bahwa hal tersebut dapat menjaga dia dari berbagai macam hal-hal yang buruk yang akan menimpa dia. Ataupun orang melakukan itu semuanya dengan keyakinan bahwa sesungguhnya hal itulah yang akan menjaga dia dan bahkan melindungi dia dari berbagai macam mara bahaya. Maka orang-orang yang memakai seperti itu biasanya kan lebih percaya diri, ya, walaupun sebenarnya dia adalah seorang yang sangat penakut. Hanya dikarenakan seperti itu akhirnya dia muncul yang namanya rasa percaya diri. Dan ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam masyarakat kita memang kita banyak temui seperti itu, ya kan? Banyak kita temui dalam masyarakat kita seperti itu. Sebenarnya bukan hanya seperti azimat yang digantung itu saja. Bahkan di dalam beberapa keadaan, misalnya kita juga dapat lihat ada beberapa orang yang mempunyai keyakinan atas kesaktian benda. Contoh misalnya sorban, ya kan? Sorban kan kadang-kadang juga dijadikan sebagai hal yang disaktikan ataupun dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Atau misalnya songkok, ataupun misalnya apalagi, misalnya baju, cincin, batu akik ataupun keris, dan itu yang paling banyak, keris. Dan kadang-kadang orang-orang tua kita dahulu memberitahu kepada kita itu dengan perkara-perkara yang memang tidak masuk akal kadang-kadang. Nah, ini ada cincin, di dalamnya ada 2 jin misalnya, kan? Banyak. Kemudian yang namanya keris itu turun-temurun ada yang seperti itu. Dan kalau seandainya kepercayaan sampai sekarang kita warisi, naudzubillah, dan itu merupakan sebuah hal yang sangat-sangat jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Saya hanya katakan hilangkan itu semuanya. Hilangkan itu semuanya. Ya, karena kalau seandainya hal itu semuanya ada di dalam diri kita dan kita yakin dengan hal tersebut, maka itu akan menjadikan kita masuk dalam kategori syirik. Kita hanya menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan yang lain.
Gantung ayat. Bagaimana pula dengan gantung ayat? Sebenarnya masalah gantung ayat ini juga akan akhirnya berakibat seperti yang pertama tadi. Kalau seandainya kita yakini bahwa itulah yang menyelamatkan dan itulah yang akan menjadikan kita terhindarkan dari mudarat. Yang lucu adalah kadang-kadang kita menggantung ayat kursi dengan harapan agar setan tidak masuk, tetapi orang di dalam rumah tidak pernah sholat. Itu sebenarnya setan sesungguhnya itu. Jadi kalau Hamka mempunyai buku di bawah lindungan Ka'bah, ini setan berlindung di bawah surah ayat kursi yang digantung biasanya. Ini kan akhirnya muskil. Maka itu pun masuk dalam kategori seperti itu. Dan terus terang, yang namanya ayat Al-Quran itu kan sebenarnya bukan untuk digantung, tetapi untuk dibaca dan diamalkan. Memang kita tahu bahwasanya sampai sekarang masih banyak orang yang ini. Kita kadang-kadang, terus terang saya pun dihadiahkan kadang-kadang kaligrafi indah seperti itu. Ya. Dan kita kadang-kadang juga bingung untuk menyikapinya. Ya, karena kalau seandainya dibuang begitu saja juga terpaksa kadang-kadang dikasih oleh orang lain. Ya. Wallahu ta'ala alam. Yang jelasnya jangan sampai ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Wallahu ta'ala. Hadis selanjutnya ya ikhwah adalah hadis dari siapa ini? Abi Hatim. Ya. Wal ibn Abi Hatim an Huzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah bahwasanya beliau melihat benang pada tangan seorang laki-laki karena demam, maka beliau memotongnya dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah wal akhwat, ini berkenaan dengan cerita Hudzaifah. Suatu hari dia berkunjung kepada seseorang yang lagi sakit. Ya, dia berkunjung kepada seseorang yang lagi sakit. Kemudian Hudzaifah bin Yaman ini melihat bahwasanya orang itu mempunyai gelang yang berasal dari benang. Ya, berasal dari benang. Maka benang itu ketika ditanyakan kepada orang tersebut digunakan karena dia dalam keadaan demam. Maka Hudzaifah bin Yaman yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memotong dan membuang hal itu. Kemudian beliau membaca wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persepsi, pandangan yang perlu untuk kita luruskan. Begini, ada perbedaan antara orang kafir dan orang musyrik. Ya, orang kafir dan orang musyrik. Orang kafir tentu musyrik, tetapi orang musyrik belum tentu kafir. Ya, kenapa? Karena yang masuk dalam kategori musyrik itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, bukan orang yang tidak percaya kepada Allah. Kalau yang tidak percaya kepada Allah kan namanya kafir. Tapi ini adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, tetapi dinamakan musyrik dikarenakan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Dia menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin. Maka ada orang yang salat, tetapi tidak pernah menghentikan aktivitasnya untuk memuja kuburan. Ada orang yang salat tapi tidak pernah menghentikan aktivitasnya untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan dengan mengadakan sesajen-sesajen kepada pokok ataupun mungkin dengan laut, ya. Inilah yang sebenarnya dinamakan dengan musyrik. Jangan disalahpahami perkataan saya begini, karena kadang-kadang kita akan salah paham kalau masalah kubur ini.
kubur itu bukan berarti kita tidak mengatakan jangan kunjungi kuburan, tidak, ya kan? Mengunjungi, berziarah kuburan adalah merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berziarah kuburan itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika dia merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bagian daripada ibadah, maka kita perlu menempatkan cara ziarah itu sesuai dengan apa yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi berziarah? Nah, itu yang perlu untuk kita tahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berziarah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kuburan, dimulai dengan apa? Salam. Dimulai dengan salam. Dan biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuka dia punya selipar sebelum masuk ke dalam daerah pekuburan. Kemudian mendoakan kaum muslimin yang ada di pekuburan tersebut secara umum. Kemudian dia akan datang khusus kepada kuburan-kuburan yang merupakan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan secara khusus baru keluar. Ini sunnah. Tetapi jadi tingkatan ziarah kubur itu ayo ikhwah ada 3. Yang pertama, ini adalah sunnah, masyru'. Yang kedua, dia adalah sesuatu yang diharamkan tapi tidak masuk dalam kategori syirik. Ya. Sesuatu yang diharamkan. Misalnya apa? Mengusap-ngusap makam, kemudian cium makam, bicara dengan makam, apa kabar di dalam, itu misalnya itu, ini adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini tidak masuk dalam kategori syirik. Jangan masukkan dalam kategori syirik. Yang masuk dalam kategori syirik adalah kalau seandainya dia meminta kepada ahli kubur. Jadi harus dibedakan ini. Jangan langsung memvonis syirik, tidak. Tapi memang kita harus tahu dulu case-nya bagaimana, kasusnya bagaimana. Kalau seandainya kasusnya dia hanya sekedar cium ataupun memeluk, atau ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal ini adalah sesuatu yang jangan dilakukan. Kalau tawaf dengan keyakinan ini berbeda lagi. Kalau seandainya tawaf dengan keyakinan bahwa itu adalah perintah daripada agama, itu adalah sesuatu yang diharamkan, ya. Tetapi berharap dan meminta kepada ahli kubur, ini yang tidak diperbolehkan. Berharap dan meminta kepada ahli kubur inilah yang masuk dalam kategori syirik. Maka yang masuk dalam kategori syirik adalah orang-orang yang tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di samping itu dia mengadakan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau wisata, bagaimana pula dengan wisata? Kalau bisa wisata itu ya jangan ke kuburan. Kalau bisa wisata itu ya sebenarnya kalau wisata itu saya lebih setuju dengan adanya hadis la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan engkau berpenat-penat untuk mengadakan sebuah perjalanan melainkan untuk ketiga tempat. Mau berpenat-penat untuk melakukan perjalanan, pergilah ketiga tempat ini. Yang mana itu? Masjid Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Silahkan berpenat-penat untuk pergi ke situ. Tetapi kalau berpenat-penat ke tempat yang lain, jangan sampai kita inginkan yang namanya pahala, tetapi bukan pahala yang kita dapatkan, malah dosa. Ini yang kita takutkan. Maka kalau seandainya, saya kira pun yang namanya kuburan itu semuanya sama. Ya, kuburan itu semuanya sama, kecuali kalau ada kuburan yang diberi minyak wangi, ya bedanya hanya wangi aja dengan yang tidak wangi. Wallahu taala alam. Kita kembali. Ya, kita kembali. Ya, seperti yang di Sunan Ampel, ya. Kita kembali bahwasanya di dalam hal ini ketika Hudzaifah bin Yaman melihat ada seseorang yang memakai gelang yang terbuat dari benang, yang biasanya dipakai dengan keyakinan itu bisa menyembuhkan dari penyakit demam, maka Hudzaifah bin Yaman langsung melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi yang namanya kesyirikan. Apa itu? Dia potong, kemudian setelah itu dia buang. Hal ini dilakukan agar orang tersebut kalau seandainya meninggal dan tidak dalam keadaan dia melakukan yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya dikatakan walau mitta masallaitu alaik. Bayangkan Hudzaifah bin Yaman sampai mengancam begitu. Kalau seandainya engkau mati, itu benda ada di tangan kamu, saya tidak akan sholatkan.
Kalau tidak disolatkan kan itu adalah merupakan sebuah bentuk penghinaan sebenarnya kan. Dan seolah-olah Hudzaifah bin Yaman itu menganggap bahwa itu adalah bukan bagian daripada kaum muslimin. Law mitta ma sallaitu alaik, itu kata siapa? Hudzaifah bin Yaman. Kalau seandainya kamu pakai itu, kamu mati dalam keadaan memakai itu, saya tidak akan pernah solatkan kamu. Karena itu memang bagian daripada kesyirikan. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan bahwasanya lan tuflihu, kamu tidak akan pernah berjaya sama sekali kalau seandainya engkau masih memakai benda-benda tersebut. Wallahu taala a'lam. Ayo wal akhwat, selanjutnya kita akan masuk kepada bab yang baru. Bismillah. Yang bab yang baru ini adalah bab yang berkenaan dengan masalah ruqyah dengan tamimah, ya, ruqyah dengan tamimah. Saya akan bacakan bab ar-ruqyah wa tamimah. Ruqyah berasal dari kata-kata raqa yarqi. Ruqyah sebenarnya kalau mau diterjemahkan secara bahasa dan mudah dipahami, yang dinamakan ruqyah itu jampi-jampi. Ruqyah itu adalah jampi-jampi. Ruqyah itu sudah ada sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul. Jadi ruqyah ataupun jampi-jampi di zaman jahiliyah itu sudah banyak, ya, sudah banyak. Tetapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan diutus menjadi seorang nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk memisahkan mana ruqyah yang dilarang dan mana ruqyah yang diperbolehkan. Itu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul itu, maka orang-orang yang sudah sering meruqyah ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ruqyah-ruqyah kami yang telah kami lakukan sebelum engkau diangkat menjadi Rasul ini? Bagaimana dengan ruqyah-ruqyah kami sebelumnya? Ya, yang biasa kami bacakan kepada orang-orang. Jadi itu sebenarnya sudah banyak yang namanya ruqyah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang namanya ruqyah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak bertebaran yang namanya ruqyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? A'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Artinya apa? Ayo tunjukkan kepada saya ruqyah-ruqyah kalian, jampi-jampi kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama itu tidak mengandungi kesyirikan. Makanya bab yang ke-7 yang kita pelajari itu berbeda dengan bab yang ke-6. Kalau bab yang ke-6 tadi kan langsung dikatakan itu adalah syirik. Betul ya? Kalau bab yang ke-6 tadi bahwasanya dikatakan bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala' aw naf'ihi. Bab termasuk syirik memakai gelang, benang dan lainnya untuk mengangkat bala dan menolaknya. Tetapi di bab yang ke-7 itu tidak dikatakan syirik. Kenapa tidak dikatakan syirik? Karena ruqyah itu ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan dia mencoba untuk merubah tatanan yang ada di dalam masyarakat, mencoba untuk merubah kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu, yang salah satu diantaranya adalah membaca yang namanya jampi-jampi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirka." Ayo tunjukkan kepada saya ruqyah-ruqyah kalian, tidak mengapa dengan ruqyah-ruqyah selama itu tidak syirik. Orang Yahudi sebelum itu sudah mempunyai ruqyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirka." Tidak mengapa dengan ruqyah selama itu tidak mengandungi kesyirikan. Bagaimana ruqyah yang mengandungi kesyirikan? Kalau seandainya ruqyah tersebut mintanya bukan kepada Allah tetapi kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mengandungi kesyirikan. Sebagai contoh misalnya bacaan-bacaan di dalam kita meruqyah.
Biasanya kan ada orang juga yang meruqyah itu dengan suara yang pelan. Nah, itu perlu dipertanyakan apa yang dia baca. Ya. Karena kadang-kadang bacaan-bacaan itu juga akhirnya dibolak-balikkan. Dan ini merupakan sesuatu yang dilarang juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah mendengarkan ada orang yang meruqyah itu Allah salawat, dia bersalawat memang Allahumma salli ala sayyidina, tetapi dia tidak memakai sayyidina, tapi sawwidina, dia memakai waw. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bilang sayyidina, saya bilang, makanya saya heran juga kenapa dia memakai yang namanya sawwidina. Ini kadang-kadang yang perlu untuk kita perbaiki, karena memang sebenarnya jampi-jampi itu silahkan dilakukan selama itu tidak syirik. Tetapi kalau seandainya syirik, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terbaik lagi adalah kalau seandainya ruqyah itu adalah sesuatu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri kan sudah mengajarkan kepada kita beberapa doa-doa ataupun ruqyah-ruqyah yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita tinggal mengambilnya saja. Kita tinggal mengambilnya saja. Ya. Baik. Ini berkenaan dengan masalah ruqyah dan tamimah. Ya, masih berkenaan dengan masalah tamimah lagi ya. Baik. Hadis yang pertama. Fi sahih an Abi Bashir al-Ansari رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير كلادة من وتر أو كلادة إلا قطعت. Dalam sahih dari Abi Bashir al-Ansari. Abu Bashir al-Ansari nama aslinya adalah Qais bin Ubaid. Ia dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, Ibnu Abdul Bar mengatakan namanya yang sahih tidak diketahui. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut serta di dalam perang Khandaq dan wafat setelah tahun 60-an Hijrah. Ada yang berkata bahwa usia daripada Abi Bashir al-Ansari ini lebih daripada 100 tahun, ya, lebih daripada 100 tahun. Dia mengatakan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, bahwasanya dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu perjalanan, di beberapa perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beberapa perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir kebanyakan sahabat-sahabat Nabi itu menceritakan cerita perjalanannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama ketika mencoba untuk menjelaskan kenapa yang namanya safar dinamakan safar. Safar dinamakan safar. Menurut para ulama, safar itu dinamakan safar karena dia membuka. Dia berasal dari kata-kata safara yaspiru. Dia hampir sama perkataannya dengan kata-kata tafsir. Kalau tafsir kan fassara yufassiru, sama dengan safara yasfiru. Menurut para ulama, itu arti bahasanya adalah al-kashfu. Al-kashfu itu artinya membuka. Kenapa dinamakan safar yang berarti membuka? Karena menurut para ulama bahasa, ini ulama bahasa, karena sebenarnya yang namanya safar itu membuka tabiat seseorang ketika dia dalam perjalanan. Untuk mengetahui tabiat asli seseorang, lihatlah ketika dia dalam keadaan perjalanannya, safarnya. Karena kadang-kadang seseorang akan mengetahui tabiat itu ketika seseorang itu di dalam perjalanan. Makanya dinamakan dengan safar. Karena safar itu artinya membuka, al-kashf. Dia membuka tabiat seseorang selama di dalam perjalanan. Orang yang kita tidak tahu bagaimana dia hidupnya misalnya. Adakah dia, bagaimana malamnya, bagaimana zikirnya, bagaimana salatnya. Itu kalau dalam perjalanan otomatis kita tahu. Sampai tidurnya pun kita tahu kan. Ini ngorok kah, ini tidak ngorok. Semuanya kita tahu dalam perjalanan. Yang mana hal itu tersembunyi sebenarnya. Itu hanya di dalam rumah. Itu hanya di dalam rumah. Tetapi ketika dalam keadaan sabar, semuanya terungkap. Ya, semuanya terungkap. Orang tahu
seseorang itu berada di dalam toilet berapa lama, itu ketika dalam perjalanan. Kita tidak akan pernah tahu berapa lama seseorang di dalam toiletnya, kecuali kalau seandainya mungkin kita akan bersafar bersama dengan dia. Maka kata-kata safar menurut para ulama bahasa itu artinya al-kasyf, dia akan buka. Kita tahu adakah dia mandi, tidak mandi, adakah dia mandinya berapa kali. Itu semuanya kita tahu ketika seseorang itu di dalam perjalanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menceritakan juga bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana keadaan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanannya. Salah satu yang dibicarakan di sini adalah bahwasanya dalam sebuah perjalanan, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang utusan, dan utusan yang dimaksud di sini adalah Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini adalah seorang sahabat Nabi, dulunya menjadi anak angkat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu namanya siapa? Zaid bin Muhammad. Tapi setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala batalkan yang namanya pengangkatan anak angkat. Ya, ibtalut tabanni, pembatalan pengangkatan anak angkat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan diperintahkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi mantan istri ataupun janda daripada Zaid bin Haritha dan mengubah nama Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Haritha. Dari sini lahirnya para ulama mengambil sebuah kesimpulan, tidak boleh membingkan seseorang itu bukan kepada ayahnya ataupun bapak biologisnya, ya, bukan kepada bapak biologisnya. Bapak biologis itu bapak yang aslinya, ya. Taib, Zaid bin Haritha. Apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Zaid bin Haritha? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watar au kiladatun illa quti'at. Artinya apa? Hendaknya tidak tersisa di leher unta kalung dari tali busur atau kalung apa saja kecuali ia dipotong. Ya. Baik. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ada dua kata, ya, kiladatun min watar atau kiladatun, ya. Dia adalah kalung dari tali busur atau kalung saja, ya, kecuali ia dipotong. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk memotong kalung itu? Karena dalam keyakinan orang-orang terdahulu, ya, di zaman Arab itu, bahwasanya di dalam perjalanan itu salah satu yang perlu untuk dibentengi juga adalah binatang mereka. Maka binatang mereka itu jadi bukan hanya manusianya yang mempunyai azimat, ontanya pun ada azimatnya. Jadi salah satunya itu ontanya pun ada azimatnya, kudanya pun ada azimatnya. Salah satunya biasanya di leher juga, di leher. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui adanya hal tersebut, dan itu adalah sesuatu yang bisa merusak akidah seseorang, tauhid seseorang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Zaid bin Haritha untuk memotong semua tali yang ada di leher kendaraan mereka, yang mana tali itu adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan yang namanya keuntungan ataupun bisa menolak dari yang namanya bala. Tapi tidak semua tali, ya, jangan semua tali. Jadi yang dipotong itu adalah tali yang ada keyakinan di dalamnya bahwasanya itu bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Jangan sampai setelah itu semua tali yang ada di leher binatang semuanya dibuka, ya, semuanya akhirnya lepas, ya kan? Makanya ditanyakan dulu, ini tali untuk apa? Kalau seandainya untuk mengikat, jangan dibuka. Karena itu memang tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah tauhid. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah tauhid. Tetapi kalau ditanya misalnya bahwasanya itu tali adalah untuk menghindarkan dari perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang tidak enak, ataupun perkara-perkara yang mudarat dan bisa mendatangkan yang namanya manfaat, itu dipotong.
Kenapa? Karena hal itu masuk dalam kategori syirik. Ya. Karena hal tersebut masuk dalam kategori syirik. Dan memang salah satu caranya untuk menghilangkan itu semuanya adalah hanya dengan dipotong. Kalau sudah dipotong selesai. Memang kadang-kadang masalah ini memang saya juga pernah bertanya dengan beberapa orang yang memakai azimat apa semuanya ketika dia tidak mau buka ya. Salah satu alasannya memang bahwasanya kalau dia tidak memakai azimat tersebut, seolah-olah bahaya senantiasa mengintai dia. Ya, saya pernah bertanya itu. Kenapa dia tidak mau sama sekali melepaskan azimatnya yang ada biasa di perut itu ya. Azimatnya yang ada di perut, kemudian azimatnya yang ada di leher. Itu memang dia mengatakan bahwa kalau seandainya hal tersebut tidak ada, kepercayaan dirinya itu hilang. Sehingga dia lakukan itu semuanya agar dia mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi. Karena memang ayolah ikhwah wal akhwat, syaitan tidak pernah juga berhenti. Syaitan itu tidak mempunyai waktu rehat untuk mengganggu manusia. Jadi itu juga ada pengaruh daripada syaitan. Sama persis kalau seandainya seseorang pergi ke kuburan, pulang dari kubur minta dikubur, tiba-tiba terkabul. Ya kan? Ada yang seperti itu. Sehingga ini memang akhirnya menjadikan orang itu senantiasa ingin pergi ke kuburan. Ini semuanya ya ikhwah wal akhwat. Pertama, kita katakan syaitan itu tidak pernah berhenti untuk mengganggu yang namanya manusia. Syaitan itu ingin teman di neraka. Ya, syaitan itu ingin teman di nerakanya itu saja. Maka dari itulah yang namanya syaitan itu, dia tidak akan pernah berhenti untuk mencari teman. Maka dia akan berusaha sekuat tenaga agar orang tersebut akhirnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya kadang-kadang memang terkabul ataupun itu berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mau percaya ini atau Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua memang karena kita sugesti namanya ya. Dipaham di sini sugesti. Sugesti itu semacam perasaan kalau dia sakit dia mengatakan saya tidak sakit kok. Akhirnya dia sembuh dikarenakan ada keyakinan dari dalam dirinya. Apa biasanya di Indonesia namanya sugesti, nggak tahu di sini apa suggestion ya, apa namanya, boleh seperti itu ya, suggestion. Jadi memang yang kedua adalah adanya perasaan dari dalam diri seseorang, adalah perasaan di dalam diri seseorang bahwasanya dia baru betul-betul bisa confidence kalau seandainya memakai itu. Dan itu sebenarnya bukan apa-apa, itu sebenarnya hanyalah penyemangat dari dalam diri seseorang. Dikatakan bahwasanya kesembuhan seseorang itu didapatkan 90% itu dari semangat yang timbul di dalam dirinya yang dia coba untuk bangkitkan sendiri. 10% itu adalah dari obat. Sama, kalau seandainya keyakinan itu ada, Allah kadang-kadang berikan, tetapi akhirnya itu menjadi sebuah ujian bagi manusia. Adakah dia lebih percaya dengan yang namanya cincin itu atau keris itu daripada dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya kalau seandainya dia yakin dan percaya ya, segala sesuatu itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang diusahakan oleh manusia, kalau seandainya Allah berkata tidak ya tidak. Segala sesuatu pun yang dilakukan oleh manusia, kalau seandainya Allah mengatakan ya ya iya. Maka di dalam masalah masyiah ataupun kehendak Allah itu kita mempunyai sebuah kaidah ya, bahwasanya segala sesuatunya masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun kaifa kan. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan segala sesuatu tidak akan terjadi kalau seandainya tidak dikehendaki oleh Allah, walau bagaimanapun bentuknya kejadian itu. Sebenarnya kita kembali kepada sesuatu itu, kepada kaidah itu. Yang namanya benda-benda ini sudah tidak berguna lagi. Karena kalau seandainya kuasa manusia lebih hebat daripada kuasa Allah, Nabi Musa itu sudah lama wafat. Coba, Fir'aun mendapat berita dari ahli sihirnya kan,
dari ahli sihirnya. Ahli sihirnya mengatakan, wahai Fir'aun, akan lahir seorang anak laki-laki, yang mana anak laki-laki inilah yang akan menjadikan, yang akan membunuh kamu, yang akan menurunkan kamu dari kerajaanmu. Waktu itu apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dia utus seluruh tentaranya, dia utus seluruh pasukannya, cari semua anak yang lahir laki-laki, bunuh. Bahkan yang hamil pun kalau bisa digugurkan. Bayangkan. Tetapi kalau Allah sudah berkuasa kan tidak ada yang bisa melarang dan tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah. Apa yang terjadi? Yang akan menurunkan dia dari kerajaannya malah tinggal bersama dia. Istrinya yang asuh. Semuanya karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan, disuruh untuk simpan anaknya di dalam seperti bakul itu kan. Kemudian akhirnya dialirkan di dalam sungai Nil. Kemudian setelah itu dia dihanyutkan, dan dia malah masuk ke dalam istananya Fir'aun. Masuk ke dalam istananya Fir'aun, diambil oleh istrinya, diminta oleh istrinya untuk dia pelihara, dan akhirnya diizinkan oleh Fir'aun. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghindarkannya. Maka yang hebatnya lagi, tidak ada satu orang pun yang bisa menyusui Musa pada saat itu kecuali siapa? Ibunya sendiri. Semuanya kalau seandainya Allah sudah berkuasa, tidak ada yang bisa menghindari. Maka segala macam makhluk dan benda ini sebenarnya tidak ada bermanfaat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka yakin dan percayalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 minggu yang lalu saya kira saya sudah pernah bacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wasiat dan nasihat kepada Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Kalau seandainya manusia semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, itu semuanya tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Dan kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, itu semuanya tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat, yang suhuf, sahifah itu sudah kering. Artinya memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah akhirnya keyakinan kita terhadap benda ini hanyalah menjadi sebuah wasilah. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap yang maha perkasa, maha mengetahui, maha bijaksana terhadap segala sesuatu yang terjadi kepada makhluknya. Wallahu ta'ala.